Udah. Oke guys, kaca Megatank akhirnya selesai disetting dengan selamat tanpa ada masalah. Proses berikutnya yang harus kita lakukan adalah mensilen kaca Megatank ini dengan frame yang sudah kita persiapkan kemarin. Untuk ini kita akan menggunakan produk Sika Glass 735. Nah, Sika Glass ini bisa dibilang salah satu produk premium untuk masalah silen menyilen kaca ataupun akrilik. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana Pak Agus akan mengeksekusi proses ini. Karena tanpa hasil silen yang baik, potensi rembes atau bocor akan sangat tinggi terutama di bagian silen kaca Megatank ini guys. Udah standby belum? Kalau belum jangan. Udah. Ya udah, kita aduk. Pokoknya mulai dari nyampur sampai selesai 35 menit. Harus habis. Kamu aduk sampai kira-kira jadi kayak campur, langsung bawa ke sono, 2 tim kanan dan kiri. Ya. Kalau sudah oke, saya mulai sekarang. Ntar lu, saya stopwatch dulu. Ya. Udah ya, siap ya. Ini yang ini ya. Ini buang sono. Itu sama itu. Itu nanti. Itu nanti udah kering sama itu. Mas, satu bantuin satu, tuang sana. Kamu bantu. Tuangin. Botol aquanya mana? Hah? Susah ngambilnya kali. Itu ada. Ayo udah, Mas, pakai ini. Ayo. Lebih enak pakai botol apa? Jangan sampai kena kaca. Udah apa-apa ntar bersih. Itu bersihnya ntar setengah mati loh. Di sini gue akan tunjukin ke kawan-kawan bagaimana cara menggunakan Sika Glass. Nah, karena Sika Glass ini berbentuk liquid atau cairan, jadi dia itu akan masuk ke seluruh celah antara kaca dan frame. Berbeda dengan kalau kita menggunakan silikon. Kalau kita menggunakan silikon itu ya nggak bisa semua sisi atau nggak bisa semua ruangan terisi penuh oleh silikon itu kan. Sedangkan karena Sika Glass ini berbentuk cairan, jadi dia akan mencari jalannya sendiri sehingga semua bagian antara kaca dan frame itu nanti akan terisi secara penuh oleh Sika Glass ini. Nah, untuk mengganjal atau memisahkan kaca dan frame itu kita menggunakan setting block yang berukuran kurang lebih 2 cm. Proses silen ini adalah salah satu proses yang paling penting di project Megatank ini. Tanpa silen yang baik itu nanti gue akan pusing sendiri karena akan ada bocor sana bocor sini. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan Sika Glass walaupun harganya sangat mahal. Tapi yang penting gue bisa tidur nyenyak. Biasa sih kalau Ada panas. setengah jam kering. Ini kayak Sejam, begini sejam, 2 jam. mungkin sejam. Asal kita pegang udah cukup apa kering kayak gimana gitu keringnya, demak-demak gitu. Baru saya dari sana cor, jadi supaya dia nggak angkat. Ya kalau enggak kan nanti pas kita ngecor itu ini malah naik. Ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat ini mungkin setengah 7 ya. Jam 7 lah berarti habis maghrib. Maghrib di sini setengah 7 baru maghrib. Pokoknya intinya saya nggak mau kerja pas maghrib ya. Tantangan. Takutnya kan anak-anak mau sholat. Jam 7 baru ya. Pas lah. Jam 7 kita kerja sejam lah, udah keluar semua. Sejam beberes setengah 9 dah. Tidur, besok pagi-pagi kerja lagi. Ya udah kita lihat. Pokoknya sampai malam nih. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri baru besok dilanjut bagian atas. Siap. Jadi ngopi kita, Pak. Aku siapin aja lah kopi di sini lah ya. Boleh. Saya standby di sini dulu, Pak. Siap. Ya, tenang, Bapak, kerjanya juga. Siap. Oke, bagus. Pekerjaan finishing dilanjutkan setelah maghrib. Nah, jadi ini para pekerja
dihajar lembur oleh Pak Agus. Ini gue bener-bener mengapresiasi kinerja Pak Agus dan tim. Sebenarnya dia punya waktu sampai sekitar 4 hari untuk mengerjakan ini semua, tapi dia tidak mau membuang-buang waktu. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, ya dia kerjakan hari ini juga. Nah, proses yang kalian lihat sekarang ini adalah proses pengecoran ya, menggunakan Sika Glass untuk bagian kanan dan bagian kiri kaca Megatank. Untuk teknis pekerjaannya juga kurang lebih sama. Yang untuk kaca bagian bawah tadi diisi dari depan atau dari bagian luar, sedangkan untuk kaca bagian kiri, kanan dan juga atas itu diisi dari bagian dalam kolam seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, yang membedakan antara pekerjaan kaca bagian bawah dan yang kanan, kiri dan atas, itu yang untuk kanan, kiri dan atas mereka membuat semacam bagisting ya. Intinya penahan supaya cairan Sika Glass ini ketika dituang itu tidak keluar atau meluber keluar. Kemudian di pagi harinya karet setting block itu mulai dirapikan. Ini udah masuk ke pekerjaan finishing atau perapihan settingan ini semua. Dan karena kemarin itu bagian atas belum sempat karena waktunya sudah terlalu malam, mereka baru hanya mengerjakan bagian kiri dan kanan kaca Megatank saat malam kemarin. Jadi pekerjaan untuk mengecor bagian atas kaca Megatank menggunakan Sika Glass itu baru dilakukan pagi ini. Nah, sekarang ini kita ada sedikit kendala karena setelah dihitung kita kekurangan sekitar 1,5 pile Sika Glass. Tapi nggak masalah sih, itu barang sudah gue order dari Jakarta menuju ke Pekanbaru dan diestimasikan minggu depan sudah sampai. Jadi yang masih untungnya itu kekurangannya itu hanya untuk bagian finishing, sedangkan bagian inti itu sudah selesai semua. Jadi makanya walaupun akan dikerjakan minggu depan itu tidak akan menjadi masalah karena ya hanya bagian finishing. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah proses pengecoran kaca dengan kaca. Jadi gini, Sika Glass ini kekurangannya produk ini tidak boleh terekspos oleh air dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kolam yang menggunakan Sika Glass itu nanti frame-nya dibentuk seperti parit supaya nanti kaca dan Sika Glass itu dapat dicor di dalam parit itu. Akan tetapi karena desain frame gua ini didesain untuk sistem tabok dan menggunakan silikon pada awalnya, jadi di sini kita memodifikasi sistem parit itu dengan menggunakan kaca sebagai alternatifnya. Karena apapun caranya, yang penting tujuannya itu untuk melindungi Sika Glass supaya tidak terekspos dengan air. Jadi ini adalah alternatif yang diambil oleh Pak Agus untuk mengganti sistem parit. Jadi apapun itu, yang penting tujuannya tercapai. Dan kaca yang kita gunakan ini adalah kaca 10 mili dan kemudian tinggal di silikon menggunakan silikon berwarna hitam supaya terlihat lebih rapi. Kemudian tinggal ditempel ke kaca Megatank. Jadi benar-benar kayak kalian ya secara nggak langsung membuat akuarium dalam akuarium lah ya. Benar-benar ya seperti itulah ya, kebayang ya maksud gua. Jadi mungkin itu aja proses finishing kaca Megatank. Semoga video yang gua share ke kalian ini dapat sedikit banyak bermanfaat. Dan see you guys in my next video. Bye bye.